bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh di penghujung November 2025 meninggalkan jejak kehancuran luar biasa. Hujan deras yang turun terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital terputus, serta banjir bandang ini pun menelan ratusan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 telah tercatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi dan banjir bandang akhir November tersebut menelan lebih dari 600 korban jiwa di 3 provinsi terdampak. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Gubernur Aceh serentak menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2025. Tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh ini juga menyebabkan tidak kurang dari 3,2 juta jiwa terdampak dan 1,1 juta orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya 3.500 rumah rusak berat, ribuan lainnya rusak sedang dan ringan. Fasilitas pendidikan dan jembatan ikut terdampak. Tercatat 322 sekolah dan 277 jembatan mengalami kerusakan sehingga akses ke banyak daerah terisolasi. Dalam situasi ini, Polri menjalankan peran penting dalam memberikan pertolongan, penyelamatan, serta pelayanan kemanusiaan kepada para korban. Respon cepat dilakukan Polri sesaat setelah laporan bencana masuk. Personel Polda, Polres hingga Polsek diterjunkan untuk menyelamatkan warga yang terperangkap banjir, material longsor, dan pergerakan tanah. Evakuasi diprioritaskan bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang mengalami gangguan kesehatan. Di beberapa wilayah, Polri menggunakan perahu karet, kendaraan taktis, dan motor trail untuk menjangkau lokasi yang terisolasi. Di Sumatera Barat, personel SAR Polri juga membuka akses evakuasi yang tertutup material longsor dengan mengawal alat berat. Sementara itu, Polri juga melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jalan yang terputus akibat banjir dan longsor. Petugas menutup jalur rawan, menyiapkan rute alternatif, serta memastikan distribusi bantuan tetap lancar. Di posko pengungsian, Polri bekerja sama dengan TNI, BPBD, Pemda, dan relawan untuk menyediakan pelayanan bagi warga terdampak. Posko dilengkapi dengan dapur umum, tenda untuk penampungan, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan logistik lainnya. Polri juga membantu pendataan pengungsi dan pengamanan di sekitar posko. Tim Dokes Polri memberikan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, obat-obatan, serta penanganan bagi anak-anak dan ibu hamil. Tak hanya fisik, Polri turut memberikan layanan trauma healing melalui tim psikolog untuk membantu mengurangi kegoncangan mental setelah peristiwa bencana. Kerjasama antar instansi terus diperkuat, mulai dari TNI, Basarnas, BPBD, relawan, hingga PMI. Di beberapa lokasi, Satuan Brimob turut diterjunkan untuk menjangkau daerah yang masih sulit dikunjungi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun langsung memantau kondisi banjir di Sumatera Utara dengan patroli udara menggunakan helikopter dari udara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melihat sejumlah wilayah yang masih terendam dan meminta seluruh jajarannya mempercepat distribusi bantuan bagi warga terdampak. Langkah ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan cepat dan terkoordinasi, mulai dari perbaikan jalur yang terputus hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk BBM bersubsidi.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Polda untuk mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak. Harus hadir, jadi sama dengan Bapak TNI, kami juga menurunkan personil pasukan baik dari pusat maupun dari daerah untuk ikut melaksanakan langkah-langkah untuk menanggulangi dan mengambil langkah pertama dalam penanganan bencana, mulai dari mendirikan tempat pengungsian, membantu melakukan evakuasi dan pencarian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan, termasuk menurunkan K9 dan juga bagaimana kami mempersiapkan tim trauma healing sampai dengan tim DVI apabila diperlukan untuk mencari korban-korban yang memang dalam kondisi sulit dikenali. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan, penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan profesional. Ia menegaskan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan wajib mengacu pada data lapangan, bukan permintaan individu atau kelompok tertentu. Tidak hanya sembako, karena kemarin pada saat kami ke Gunung Naga itu kemarin ada beberapa ibu-ibu yang minta pada kita, Pak, tolong anak-anak kami baju sekolahnya sudah habis semua gitu. Makanya kemarin ini salah satunya kita memberikan bantuan juga seragam sekolah dari sepatu sampai dengan semuanya kita berikan, ya, buku-buku dan alat tulis sehingga ini anak-anak bisa segera kegiatan belajar mengajar. Itu dilaksanakan di wilayah Lapai, ya, karena Lapai itu banyak rumah-rumah yang hanyut sehingga anak-anak sekolah juga hilang seragam sekolahnya. Kemudian yang kedua, kita memberikan paket khusus juga kepada lansia. Ya, kita tahu bahwa ini lagi betul sulit sehingga lansia ini banyak yang kita berikan. Mereka tidak bisa datang ke posko, makanya polisi hadir dengan motor mendekat door to door, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kita tidak ke posko, tapi mendatangi dari rumah ke rumah. Makanya melibatkan RT dan RW, ya. Betul-betul jangan sampai ada satupun saudara kita yang belum menerima. Selain bantuan logistik, Kapolda menekankan pentingnya keselamatan dalam proses evakuasi. Ia meminta seluruh unsur penyelamat mengedepankan prosedur dan tidak mengambil tindakan beresiko tanpa kemampuan serta peralatan yang memadai. Kapolda juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan warga dengan kebutuhan medis mendesak. Prioritas ini diharapkan mampu menekan potensi fatalitas di tengah kondisi banjir yang masih berlangsung. Sebagai bentuk respon cepat, Polri telah mendirikan 10 posko bantuan di Kota Padang. Posko-posko tersebut menyediakan layanan evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta menjadi pusat informasi bagi masyarakat terdampak.